Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Hingga di Jumat malam ini pada maghrib kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyati, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah taala. Di pertemuan kemarin kita masih membahas babul i'rab, bab tentang i'rab. Belum selesai ya, atau i'rabnya selesai itu ya, di halaman 21 ya. Nah, itu selesai sampai di atas kalimat wa yuqabilul i'rab. Jadi kemarin selesai babul i'rab, yang mana i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Sekarang masuk perkataan penulis. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa yuqabilu, itu ya, wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Wa yuqabilu, yuqabilu itu fi'il mudhari'. Al-i'raba itu dibantu sudah ada fathah di akhirannya, berarti dia maf'ul bih. Kemudian al-bina'u itu fa'ilnya, dia dhammah. Nah, ini susunannya fi'il maf'ul bih baru fa'il. Biasanya fi'il fa'il baru maf'ul bih. Nah, ini ketika memang posisinya seperti ini, konteksnya bisa fa'ilnya di belakang, tidak ada masalah. Ini artinya wa yuqabilul i'rab al bina'u, yuqabilu itu saling berhadapan, sehingga maknanya itu lawan, berlawanan. Wa yuqabilul i'rab al bina'u, jadi al bina'u itu adalah lawan daripada i'rab, berlawanan dengan i'rab ya, senantiasa berhadapan dengan i'rab. Nah, ringkasnya kita sudah pernah dapatkan, bina itu artinya dia tetap ya, menetap pada satu keadaan, sedangkan i'rab itu artinya berubah ya, perubahan. Jadi lawan daripada i'rab itu adalah bina. Kemudian saya mengatakan wa yattadhihu, ini dari kata ittadhaha, ini juga fi'il mudhari'. Sulasinya itu wadhaha, jelas. Wadhaha masuk ifta'ala menjadi iutadhaha, menjadi ittadhaha. Ini banyak perubahan di situ, ada ilalnya. Wa yatadhihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisa babi bayanil akhari. Artinya yattadhihu itu artinya menjadi jelas ya, dan senantiasa menjadi jelas, kullu wahidin, setiap salah satu, minhuma, dari keduanya. Ini membahas apa? Salah satu dari keduanya, i'rab dan bina. Ya, berarti i'rab dan bina itu salah satu dari keduanya atau dua-duanya itu menjadi jelas. Ya, tadi menjadi jelas, tamamal ittidahi, dengan sempurnanya penjelasan atau dengan kejelasan yang sempurna, bisa dibalik terjemahnya, dengan kejelasan yang sempurna. Bisa babi, dengan sebab bayanil akhari, penjelasan dari yang lainnya, penjelasan dari yang lainnya.
istilahnya, ini logikanya, ketika ada sesuatu yang berpasangan ini maksudnya berlawanan makna, itu ketika kita jelaskan salah satunya maka akan memperjelas yang lainnya. Ya, jadi misalkan ada terang, lawannya apa? Gelap. Nah, ketika kita menjelaskan terang itu demikian, maka kita tahu apa itu gelap. Nah, sebaliknya kita jelaskan gelap itu demikian, berarti terang itu seperti ini. Nah, jadi saling menjelaskan ketika salah satunya itu menjadi jelas. Nah, ketika kita telah menyebutkan i'rab itu adalah perubahan akhiran kata, maka bina itu adalah menetapnya pada satu keadaan, yang menetapnya akhiran pada satu keadaan. Nah, di sini kalimat ini kalimat dari penulis Tuhfatus Saniyah ya, Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena ini setelahnya beliau ingin mengatakan waqad tarakal muallifu ya, bayanal bina'i. Jadi beliau ingin mengatakan sungguh al muallifu, siapa yang dimaksud dengan penulis di sini? Iya, penulis Al-Ajrumiyah, Imam As-Sanhaji ya, rahimahullah ta'ala, itu qad taraka, telah meninggalkan bayanal bina, penjelasan tentang bina. Jadi dalam matan Ajrumiyah kita yang telah kita katamkan itu, jadi penulis cuman sekedar menjelaskan babul i'rab ya, bab tentang i'rab. Nah, kemudian baru setelah menjelaskan al-i'rab huwa taghyir awakhir kalim istilahnya, nah, langsung mengatakan tentang anwa'ul i'rab, yaitu aqsamuhu arba'atun. Nah, i'rab itu ada 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun dan seterusnya. Artinya apa? Dalam matan Ajrumiyah itu penulis Ajrumiyah itu tidak menyebutkan tentang bina. Nah, tidak menyebutkan tentang bina. Nah, ini husnudzonnya, husnudzon kepada penulis Ajrumiyah, itu penulis Ajrumiyah itu juga husnudzon kepada kita para pembaca, para pembelajar, bahwasanya cukup dengan menjelaskan i'rab itu bina sudah dipahami. Paham ya? Jadi cukup menjelaskan salah satunya itu lawannya sudah terpahami, makanya gitu. Namun di sini penulis Tuhfatus Saniyah ingin menjelaskan wa nahnu, dan kita atau kami, nubayyinuhu laka, kami akan nubayyinu, memberikan bayan, memberikan penjelasan. Nubayyinuhu, memberikan penjelasannya, nyanya kembali ke bina. Kami akan memberikan penjelasan bina laka untukmu. Alat thoriqati, di atas thoriqah atau jalan atau cara atau metode. Thoriqah itu atas metode allati bayyana yang kami telah menjelaskannya. Bayyana biha, yang kami telah menjelaskan biha dengannya, dengan thoriqah tersebut, dengan metode tersebut. Al-i'raba, pada i'rab. Al-i'raba itu maf'ul bih, berarti yang kami telah menjelaskan dengan metode tersebut terhadap i'rab. Paham ya? Nah, maka berikutnya fanaqulu, maka kami mengatakan lil bina'i makna yani. Bina itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Salah satunya adalah secara lughawi dan salah yang lainnya atau yang lainnya itu adalah secara istilahi. Nah, sebagaimana kemarin i'rab kan ada dua maknanya, i'rab secara lughawi dan i'rab secara istilahi. Yang mana i'rab secara lughah itu al-izharu wal ibanah, menampakkan dan menjelaskan. Sedangkan secara istilah yaitu sebagaimana yang dikatakan penulis Ajrumiyah, taghyiru awakhiril kalimi ila akhirih. Nah berikutnya fa'amma man yurid an yaqra, saya mau baca. Silakan. Sudah persiapan? Ya, betul. Amin. Fa itu fa amma.
Fa'amma ma'nahu fil lughati bahwa ibaratan marfu khobar ibaratu tun tanwin aja ibaratun an wada'i syai'in ala syai'in ala jihadin ala jihadin yuradu biha as-subutu lamnya dua berarti wal luzum. Nah, bisa terjemahkan? Adapun maknanya makna dengan di dalam maknanya nyanya kembali ke siapa? Makna hunya kembali ke bina. Ya, kembali ke bina. Adapun maknanya dia bina itu secara bahasa adalah ibarat suatu ibarat an di sini jadikan tentang ibarat atau ibarat ungkapan gitu ya. Jadi ibarat itu ibarat atau ungkapan. Jadi suatu ungkapan tentang sesuatu. Wad'i syai'in. Apa wad'i? Wada'a yada'u. Ya, tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ya. Dan ala di atas jihadin. Atas apa jihad? Suatu sisi. Ya, atas suatu sisi. Yuradu biha. Yuradu apa? Diinginkan atau dimaksudkan. Dengannya. Subut apa subut? Dihilangkan. Bukan, itu hadaf, itu hadfu. Yang antum ingatnya subutunun hadfunun, ya. Kalau subut apa subut berarti? Tetap. Ditetapkan. Ya. Dan luzum. Apa luzum? Ditetapkan dan hampir sama. Luzum itu hanya ya menetap gitu. Ditetapkan dan menetap. Ya, artinya kokoh dan tetap gitu. Ya, coba kita ulang terjemahnya ya. Ya, fa amma ma'nahu fil lughati. Maka adapun makna bina itu fil lughah dalam bahasa atau secara bahasa adalah ibaratun suatu ungkapan. Jadi bina itu secara bahasa yang betul bina bangunan. Gitu. Secara bahasa itu bina itu bangunan. Dari kata bana ya beni. Masdarnya bina. Nah, ada yang masdarnya apa? Bunyan. Bunyan kan bangunan. Nah, jadi secara bahasa bina kan bangunan. Maksudnya adalah suatu ungkapan tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Sebagaimana kita membangun loh, membangunnya meletakkan apa? Satu bata, kemudian bata yang lain ditumpuk-tumpuk kan itu, dibentuk-bentuk gitu, ditumpuk-tumpuk. Ala jihatin atas satu sisi yang yuradu biya diinginkan, ya. Dengan sisi itu tuh as-subut, ya, kekokohan. Jadi kokoh, waluzum dan menetap. Artinya enggak berubah-ubah. Jadi kokoh, tetap nggak berubah-ubah ketika suatu itu apa ditumpuk-tumpuk, nggak geser-geser, nggak berubah-ubah. Itu istilah bina secara bahasa. Bina secara bahasa. Mahum insyaallah. Nah, ba'dah wa amma ma'nahu fil istilah. Ya, akhir yang lain, Pak. Ya, silakan yang baca. Biar giliran baca semua. Betul, ya. Iya betul. Majrur mutafilih tanwin.
mudhaf ilaih majrur amilin ya san wala tilalin kalau disambung gitu. Nah masbuk terjem. Maknanya bina itu luzum, betul ya, tetapnya akhiran kata pada halatan. Kaifa haluka halatnya apa? Keadaan ya, pada satu keadaan halatan wahidatan. Lighairi amilin itu artinya ya bukan karena amil dan bukan karena iktilal. Ya, iktilal itu adanya perubahan akhiran kata yang disebabkan huruf ilah. Huruf ilah sebagaimana dalam ilmu shorof ya, nanti ya kita akan dapatkan namanya iklal, ya, perubahan karena huruf ilah, huruf sakit. Nah, saya ulangi ya. Wa amma ma'nahu fil istilahi, dan adapun maknanya dia bina itu fil istilah di dalam istilah di sini namanya istilah ahli nahwu yang disetujui para ahli nahwu dan dianggap baik. Kenapa penyebutan makna secara istilah itu? Ya, tahu asal kata istilah itu dari sulasinya apa? Sulasinya apa? Istilah itu soluha. Ya, apa arti soluha yasluhu? Solih, baik. Nah, jadi kenapa dikatakan makna secara istilah? Karena secara istilah itu makna yang dianggap baik, ya, disetujui oleh para ulama pada bidangnya. Nah, kalau ini nahwu berarti istilah nahwiyin, ahli nahwu. Kalau usul berarti istilah ulama usul, gitu. Tergantung istilahnya itu disepakati oleh ahlinya di bidang apa. Jadi di sini makna bina di dalam istilahnya para ahli nahwu, maknanya adalah luzumu akhiril kalimati, tetapnya akhiran kata halatan wahidatan, pada keadaan yang satu, atau boleh dibalik, pada satu keadaan. Li ghairi amilin, bukan karena adanya amil, wala tilalin, dan bukan pula karena adanya iktilal, perubahan akhiran kata karena huruf illah. Nah, contohnya di sini saya bacakan aja. Wadalika, dan hal itu kaluzumi kam, dan hal itu ya, maksudnya hal itu apa? Tetapnya akhiran kata itu loh. Tetapnya akhiran kata itu kaluzumi kam, seperti tetapnya kata kam, waman, dan kata man, as-sukuna, pada harokat atau pada tanda sukun. Ya, kita terjemahkan tanda aja sukun, karena sukun sebagian mengatakan bukan harokat, tanda ya. Berarti seperti tetapnya kata kam dan man pada tanda sukun. Nah, kam itu kan huruf terakhirnya sukun, man juga sukun. Bukan karena adanya amil dia, bukan karena adanya amil penjazm sehingga sukun, enggak, kan itu. Man juga bukan karena ada amilnya penjazm karena sukun, tidak. Karena memang dia dirinya sendiri itu senantiasa menetap akhirannya pada satu keadaan, yaitu keadaan apa? Sukun. Demikian pula yang lainnya, kaluzumi haulai. Kam sama man ada artinya ya. Kam apa? Berapa? Man siapa? Kemudian wa kaluzumi haulai wa hadami wa amsil kasro. Dan seperti menetapnya atau tetapnya kata haulai dan kata hadami dan kata amsi pada keadaan atau pada tanda kasroh. Haulai, i belakangnya kan kasroh. Hadami, mi kan kasroh. Amsi juga kasroh. Ini nggak berubah-ubah. Misalkan kita mengatakan haulai sebagai mubtada harusnya kan marfu, harusnya tidak dhammah, tetap i.
Kemudian jadikan mansub tetap haulai, majrur pun tetap haulai. Hadzami juga demikian, amsi juga demikian. Kalau haulai artinya apa? Ini apa itu? Ini. Kalau itu ulaika ya san. Jadi haulai itu ini tapi jamak. Ya, ini tapi jamak. Ya bisa diartikan mereka atau kalian, tergantung konteksnya. Intinya haulai itu ini tapi menunjukkan banyak. Ya. Kalau jauh tadi ulaika gitu. Ini haulai dia kasroh. Kemudian hadzami. Nah, hadzami itu sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama antara hadzami itu mabni alal kasri atau hadzami itu termasuk isim ghairu munsharif. Karena hadzami itu adalah nama atau julukan untuk orang yang bijaksana, untuk orang yang dianggap ucapannya. Ini dalilnya perkataan penyair tentang kata hadzami. Ada syair Arab mengatakan al-qaulu maqalat hadzami. Maqalat hadzami, apa yang diucapkan hadzami, berarti apa yang hadzami mengucapkan. Hadzami itu kan harusnya kan fa'il. Dalam syair itu hadzami kedudukannya fa'il, namun dia majrur, bukan majrur apa? Kasroh. Tanda rafa'nya dia kasroh. Artinya apa? Dia mabni alal kasri. Tetap pada kasroh. Ya, itu pada satu pendapat seperti itu, hadzami. Jadi ini memang tidak ada terjemahannya. Hadzami itu nama atau julukan gelar untuk orang yang bijaksana. Kemudian amsi, apa amsi? Kemarin. Nah, ini menetapi atau tetap pada tanda akhirannya kasroh. Kemudian wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhamma, dan seperti menetapnya kata mundu dan kata haitsu pada tanda dhammah. Ya, mundu kan zu belakangnya, haitsu su ini kan belakangnya dhammah. Ya, menetap pada tanda dhammah. Ya. Apanya mundu? Yang tahu? Ya, semenjak atau sejak. Ya. Semenjak atau sejak. Haitsu di mana, bisa ketika juga bisa, tergantung konteksnya. Kalau dalam hadis ittaqillaha haitsu ma kunta, haitsu di mana pun kamu berada. Nah, ini menetap pada tanda dhammah. Kemudian yang berikutnya wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan seperti menetapnya kata aina dan kata kaifa pada tanda fathah. Nah, ini namanya bina. Mafhum ya? Kemarin i'rab, ini bina. Nah, Mbak Dahu, menurut Yaqra, silakan. Ya, ta'lamu. Anna al-qabal binani arba'atun. Ya, arba'atun. Khabar anna. As-sukunu wal kasru wal dhammu wal fathu. Ya, wal hadhu. Terjem. Dan di antara penjelasan ini minnya diartikan dari itu. Dan dari penjelasan ini kau mengetahui bahwasanya gelar-gelar bina itu ada 4. Iya. Sukun, kasroh, dhammah, dan fathah. Nah, wa minal hadzal idhahi, dan dari penjelasan ini, ya, penjelasan yang barusan kita baca, yaitu apa? Ada yang menetapi sukun, kam, man itu kan menetap pada tanda sukun. Ada yang menetapi kasroh, haulai, hadzami, amsi. Ada yang menetapi dhammah, mundu, haitsu. Ada yang menetapi fathah, aina, kaifa. Nah, dari penjelasan ini tadi, ta'lamu, engkau bisa mengetahui atau engkau senantiasa mengetahui
anna alqabal binai arba'atun, bahwasanya ya, laqab itu jamak dari laqab, artinya julukan atau gelar. Maksudnya di sini adalah macam-macam bentuknya itu. Alqabal binai arba'atun, jadi macam-macam bentuk bina atau macam-macam julukan untuk bina itu ada 4. Ya, bina itu ada 4, yaitu as-sukunu wal kasru wad dhammu wal fathu. Jadi istilahnya nanti ini kalau di Muyasar ya, di Al-Kafi yang Syarah tidak ada ya. Jadi kalau istilahnya kesimpulannya itu, kalau kita simpulkan jadi antara al-i'rab dengan al-bina itu, kalau bina itu nanti di sini ada istilah-istilah, ada 4 kan tadi, 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada istilahnya nanti ada kalimat mabniyun, ala, nah ini 1 sukun, 2 ini apa tadi? Kasri. Terus yang ketiga mabni ala dhammi. Kemudian yang terakhir mabni ala fathi. Nah, ini julukannya gitu. Jadi bina itu ada 4 ya, mabni ala sukun, mabni ala kasri, mabni ala dhamm, mabni ala fathi. Jadi ketika kita mengatakan man, man adalah isim istifham, kan itu. Man ismu istifhamin mabniun ala sukun, kan itu. Kalau kita ngerap itu lah, man isim istifham mabni ala sukun. Gitu. Kemudian haulai ismu isyaratin mabniun ala kasri. Kemudian haitsu, dia dzaraf mabni ala dhammi. Kemudian kaifa, ya, isim istifham mabni ala fathi. Makanya seperti itu. Jadi alqab itu dia punya 4 julukan itu. Demikian pula pada i'rab. Kalau i'rab juga ada berapa? Ada 4 juga kan? Istilahnya apa? Ini mu'rab ya. Jadi i'rab itu mu'rab, yang pertama dia ya rafa, kemudian nasab, kemudian apa? Jar atau khafat di situ. Pakainya apa kalau jumnya? Khafat ya. Kemudian sama ya jazm. Kalau ini pasangannya rafa marfu. Ya, kalau nasab berarti nasab. Kalau khafat berarti marfu. Ya. Kalau jar majrur ya. Tergantung, ini boleh pakai apa? Jar majrur. Ya, ini istilah lainnya. Jadi berarti nah ini sebenarnya seperti itu. Nah, terakhir akhar yang lain membaca. Kulli hadhil asya A atau I? Antum pilih A atau I? Hadhil asya'i Iya. la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabani. Iya. Fa inna mu'rabu ma taghayyara halu akhirihi lafdhan aw taqdiran bisababi taghayyurul awamil. Bisa babi, ini kalau tulisan seperti ini apa? Kalau taghyir itu yaknya 2. Bisa babi taghayyara. Bukan. Bisa babi itu kan mudhaf. Maka ini pasti mudhaf ilaih berupa isim. Bisa babi taghayyurul awamil. Kalau isim apa? Taghoy yu.
taghayyuril awamil. Jadi masdar taghayyara yataghayyaru taghayyuran, taghayyuri. Nah, wa mabniyu ma luzumu lazima fi'il madhi fa'ila. lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi awamil wa la Tilalin. Jadi li ghairi amilin wala tilal. Ini sama seperti tadi. Ini definisi mu'rab sama mabni. Nah, tarjim wa ba'da bayani. Dan setelah penjelasan semua hal ini, tidaklah sukar untukmu untuk mengenali mu'rab dan mabni. Ya. Perubahan dan Ya, mu'rab dan mabni itu aja. Fa inna karena sebenarnya mu'rab adalah suatu yang tidak berubah pada akhirnya. suatu yang berubah malahan. Berubah pada akhirnya Ya, ini maknanya mausulah bukan manafiyah. adalah secara lafaz atau takdir dengan sebab perubahan amil-amilnya. Dan mabni adalah apa yang menetap akhirnya dalam keadaan tunggal Pada satu keadaan untuk bukan karena amil bukan karena amil dan bukan karena iktilal. Ya. Ya, Anda usah terjemahkan dari iktilal itu. Terjemahnya panjang. Iktilal itu ya perubahan akhiran disebabkan adanya huruf illah. Itu terjemahannya panjang gitu. Antum tulis silakan, antum pahami aja enggak apa-apa. Ya, saya ulangi ya. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i. Ba'da itu dzaraf, maka dia mansubkan ba'da, dan setelah dzaraf, kemudian setelahnya itu madrufnya mudhofun ilaih. Berarti ba'da bayani. Cuman belum selesai. Bayani jangan ditanwin dulu karena dia mudhof. Bayani kulli hadhihi. Jadi setelah penjelasan ya, kulli semua atau setiap hadhil asya'i perkara-perkara ini. Hadhihi an mudhof ilaih. Tapi dia isim isyarah mabni. Ya, ini mabni alal kasri berarti. Ya, mudhof ilaih. Kemudian al asya ini ma'rifah setelah isim isyarah. Jadi dia badal. Maka ikut majrur juga. Hadhil asya'i, dia ikut majrur. Nah, cuma di sini kata asya itu aslinya kalau tanpa alif lam dia ghairu munsharif. Jadi misalkan ini tidak ada alif lamnya itu asya'a tadi betul. Tapi karena ini ada alif lam maka ghairu munsharifnya batal menjadi hadhil asya'i. Nah, artinya dan setelah penjelasan setiap perkara-perkara ini tadi, jadi sudah dijelaskan apa i'rab, apa itu mu'rab, apa bina, apa itu mabni ini tadi. Maka la ta'suru 'alaika ma'rifatu. Ma'rifatul tadi apa bacanya? Mu'rab. Tadi mu'rabi atau mu'raba tadi, Mas? Ya, ini harusnya mudhafun ilaih ya, ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Ya. La ta'suru, ta'suru itu fi'il mudhari. Dari kata asura ya'suru. Artinya apa? Sukar, susah, sulit. Ya, usra. Ya, usrun inna ma'al usri yusron. Ya, usr itu kan kesulitan. Sehingga bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi la ta'suru alaikatnya tidak sulit atasmu. Tidak sulit atasmu. Apa yang tidak sulit? Ma'rifatul mu'rabi, mengenali mu'rab. Jadi mengenali mu'rab dan mengenali mabni itu enggak sulit, mudah ya. Kalau kita sudah memahami tadi, oh ini i'rab perubahan, berarti kalau yang berubah mu'rab. Oh ini bina tetap, berarti yang tidak berubah, yang tetap itu namanya mabni. Nah, kemudian kita kenali sigohnya secara syaraf. Al-mu'rabu itu sigoh apa? Mu'rabu. Saraf. Sigoh apa? Isim maf'ul. Ya, dari fi'il madhi apa? Dari fi'il madhi a'raba. Ya, a'raba yu'ribu i'raban. Nah, i'rab itu kan masdar. Kemudian isim fa'ilnya mu'ribun, isim maf'ulnya mu'rabun. Sehingga mu'rab itu artinya adalah kata yang diubah
atau kata yang bisa diubah-ubah. Sedangkan i'rab itu kan perubahannya. Ya, a'raba itu mengubah. A'raba yu'ribu menan i'rab itu perubahannya. Mu'rabun berarti kata yang diubah atau kata yang bisa dirubah. Demikian pula dengan kata mabniyun. Ya, mabniyun itu juga isim maf'ul. Isim maf'ul. Cuman dari kata sulasi mujarrad aja dia itu. Ya, dari kata bana yabni, cuman bana yabni itu kan mu'tal akhir. Kita belum dapat tasrifannya. Bana yabni binaan, ya, banin mabniyun. Mabniyun aslinya itu mabnuyun. Mabnuyun kan maf'ulun. Mabnuyun tapi berubah menjadi mabniyun. Nah, artinya apa? Yang ditetapkan, yang dibangun di atas ketetapan. Nah, itu kata mabni. Jadi kita mengenalnya. Kemudian di sini disebutkan definisinya. Fa innal mu'raba, maka sesungguhnya mu'rab itu adalah ma taghayyara halu akhirih. Apa saja yang taghayyara ini fi'il madhi. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Makanya tadi yang di bawah atau tadi bisa babi taghayyur tadi yang setelahnya itu. Jadi ma taghayyara halu akhiri, apa saja yang halu akhiri, ini kan failnya. Keadaan akhirannya itu taghayyar, berubah. Apa saja yang keadaan akhirannya itu berubah. Lafdzon au takdiron, secara lafadz ataupun secara takdir, perkiraan, prediksi. Bisa babi taghayyu, nah ini taghayyuril awamili, dengan sebab perubahan amil-amilnya. Jadi tergantung amilnya. Kalau amilnya itu menuntut dia sebagai fa'il, maka dia marfu. Amilnya menuntut dia sebagai maf'ul bi, berarti mansub, kan itu. Amilnya dia harfu jar, berarti majrur. Nah, jadi tergantung amilnya. Nah, ini mu'rab. Nah, kalau mu'rab berarti definisinya ma taghayyara halu akhiri. Apa saja yang keadaan akhirannya itu berubah. Lah kalau i'rabnya, kemarin definisinya apa kalau i'rabnya? Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. Kan itu. Taghyiru perubahannya, berarti i'rab itu perubahannya, sedangkan mu'rab itu adalah kata yang berubah. Gitu. Cuman gitu aja sebetulnya. Nah, sebaliknya wal mabniyu dan mabni, atau ini fa'inal mu'raba berarti wal mabniya. Dia wawunya wa'atof, ma'atuf ke al mu'raba. Fa'inal mu'raba wal mabniya, berarti itu. Dan sungguhnya mabni itu adalah malazima akhiru halatan wahidatan. Apa saja yang akhirannya itu lazima, menetapi halatan wahidatan, satu keadaan. Li ghairi amilin itu maknanya laisa li amilin, bukan karena amil. Ghairi itu kan artinya juga bukan kan, terjemahan ghairi kan kadang terjemahkan bukan. Jadi li ghairi itu artinya itu lamnya ini lam taklil. Karena bukan amil. Li ghairi amil itu karena bukan amil. Kita balik terjemahnya, bukan karena amil. Li ghairi amil, bukan karena amil. Wala tilalin, wawunya ataf, lanya diulang menggantikan ghair, sehingga terjemahannya dan bukan karena iktilalin, bukan karena adanya huruf ilah di akhiran yang membuat dia bisa berubah. Nah, selesai ini tentang babul i'rab. Untuk tamrinnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tamam, tidak ada ya. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.